Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah lama tidak berjumpa di dalam ibadah di gereja. Namun kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh berbagi firman Tuhan melalui media sosial. Renungan pada pagi hari ini bertema berjaga-jagalah senantiasa, yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Ayat yang ke-36 demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Hari-hari ini kita berada di masa-masa yang sukar menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang semakin mendekat. Coba kita perhatikan dengan seksama keadaan dunia sekarang ini. Sudah sangat jelas bahwa semua yang sedang terjadi tanda-tanda akhir zaman sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita peka dengan keadaan rohani kita. Firman Tuhan tiada henti-hentinya mengingatkan kepada kita dan menasihati kita agar benar-benar memperhatikan bagaimana kita harus hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Demikian dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 15. Jangan lagi kita bertindak sembrono dan menyia-nyiakan waktu yang ada. Sebaliknya, kita harus mempergunakan waktu, kesempatan yang ada sebaik mungkin. Sebab Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya lalai, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9, kita diminta senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga mengacu kepada kehati-hatian kita bertindak dan berperilaku. Berpikir begitu rupa, penuh kesadaran dan pertimbangan sebelum melakukan tindakan atau perbuatan supaya tidak menyimpang dari kebenaran. Sebab Tuhan menghendaki kita memiliki gaya hidup yang berbeda dari orang dunia. Dengan kata lain, kita tidak berperilaku sama seperti yang orang dunia lakukan. Tuhan berfirman, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Jika orang dunia hidup menurut keinginan daging, hawa nafsunya, larut dalam pesta pora dan kemabukan, maka kehidupan orang percaya tidak boleh demikian. Kita harus hidup menurut pimpinan Roh Tuhan, sehingga kehidupan kita seturut kehendaknya. Dengan berjaga-jaga, kita tidak mudah jatuh dan terjerumus ke dalam berbagai-bagai pencobaan yang ada. Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan ini, biarlah mereka selalu ada di dalam pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Hari-hari yang sulit ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang memelihara kami, kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami, kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kehidupan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.